Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini Susnawan Adi Putra. Terkait mata kuliah saya kewirausahaan, saya akan memberikan sedikit pengetahuan terkait mindset dan etika kewirausahaan. Di sini wirausaha merupakan usaha kreatif dalam pengembangan pola pikir, sikap, dan keterampilan. Di sini perubahan mindset dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan yang merupakan menjadi kunci. Wirausaha sendiri ini akan mengantarkan pada kemampuan dalam mengembangkan dan memperluas sebuah kegiatan usaha. Berbagai upaya dalam menumbuhkan kewirausahaan adalah salah satunya melakukan perubahan mindset dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Selanjutnya, mindset wirausaha. Mindset merupakan istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu min dan set. Min diartikan sebagai sumber pikiran atau memori seseorang yang menghasilkan ide, pikiran, perasaan, wawasan, dan pengetahuan. Mindset di sini merupakan sekumpulan cara berpikir atau kepercayaan yang menentukan perilaku, sikap, dan pandangan seseorang. Faktor personal dan situasional berperan penting. Mindset sebagai realisasi orientasi untuk memprediksi perilaku guna mencapai tujuan dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional. Faktor personal itu merupakan ketika perilaku dipengaruhi oleh kepribadian seseorang, sedangkan faktor personal dapat berupa motif atau drive, intelektual, keterampilan, dan tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas ini yang dimaksud adalah orang sangat aktif cenderung bertindak dengan cara yang konsisten dengan sikapnya, sedangkan individu yang apatis, yang acuh tak acuh terhadap lingkungan cenderung tidak bertindak kuat dalam mendapatkan tujuannya. Di sini ada komponen mindset kewirausahaan, berwirausaha. Yang pertama itu gaya intuitif kognitif. Yang ini merupakan kecenderungan untuk mengambil perspektif luas tentang masalah dan mengambil kesimpulan dan tindakan dengan cepat meski hanya sedikit informasi. Yang kedua itu entrepreneurial alertness. Kemampuan mencari dan mengidentifikasi informasi baru, kemampuan untuk terhubung dengan informasi sebelumnya, kemampuan untuk mengevaluasi apakah informasi mempresentasikan sebuah peluang. Yang ketiga itu ada metakognisi entrepreneur. Ini merupakan cara seseorang melihat sesuatu dari sudut pandang dan holistik, berorientasi pada tujuan, pengetahuan metakognitif, pengalaman metakognitif, pilihan metakognitif, dan self monitoring. Dan yang terakhir itu adalah research. Research ini merupakan perolehan sumber daya, pemeliharaan sumber daya, dan pembagian sumber daya. Yang selanjutnya itu ada karakter entrepreneurial mindset. Yang pertama itu ada action orientasi, merupakan tipe penunda, wait and see, atau membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Yang kedua itu ada berpikir simple, sekalipun dunia sudah berubah menjadi sangat kompleks, mereka selalu belajar menyederhanakannya. Yang ketiga ada selalu mencari peluang baru, yang diartikan apakah itu peluang usaha yang benar-benar baru atau peluang usaha dari usaha yang sama. Yang keempat ada mengejar peluang dan disiplin tinggi. Peluang bukan hanya dicari melainkan diciptakan, dibuka, dan diperjelas karena wirausaha melakukan investasi dan menanggung risiko. Yang kelima ada hanya mengambil peluang yang terbaik. Ukuran terbaik ini merupakan pada nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang keenam ada fokus pada eksekusi. Wirausaha bukanlah seseorang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung, atau menguji hipotesis, melainkan seorang yang fokus pada eksekusi
melainkan seorang yang fokus pada eksekusi, dan yang terakhir itu memfokuskan energi dan pada bisnis. Seorang usaha tidak bekerja sendirian, dia menggunakan tangan dan pikiran banyak orang, baik dari dalam maupun luar perusahaannya, dengan cara membangun jaringan. Yang terakhir itu ada jenis-jenis mindset. Mohon maaf, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis mindset. Yang pertama, fixed mindset. Istilah fixed mindset dicetuskan oleh Carol Dweck, yang menjelaskan bahwa masing-masing manusia memiliki keyakinan dasar dalam memandang dan meyakini karakternya masing-masing. Fixed mindset, atau yang bisa diartikan sebagai pola pikir tetap, adalah sebuah penggambaran tentang orang-orang yang percaya bahwa kualitas, kecerdasan, atau bakat mereka merupakan sifat yang sudah tetap. Yang selanjutnya itu ada grow mindset, atau percaya kualitas dapat dikembangkan. Grow mindset ini merupakan keyakinan bahwa kualitas dasar seseorang seperti kecerdasan adalah hal-hal yang dapat diubah melalui upaya tertentu, meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal. Yang ketiga ada digital mindset, atau pola pikir untuk memaksimalkan teknologi digital. Digital mindset ini merupakan pola pikir untuk memaksimalkan teknologi digital, di mana kita ikut serta membangun teknologi, bukan hanya sekadar mengetahui teknologi tersebut, tetapi memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, etika berwirausaha. Etika merupakan suatu perilaku normatif yang mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah, serta sebaliknya yang benar adalah benar. Sesuatu yang tidak benar dapat dikatakan salah, dan begitu pula sebaliknya. Benar dan salah tidak dapat dicampur adukan demi untuk kepentingan seseorang atau sekelompok saja. Aksi nyata. Di sini merupakan perbandingan fixed mindset dan grow mindset, yang dimana ada fixed mindset itu percaya kualitas bawaan tetap, menghindari tantangan, mudah menyerah, menganggap usaha sia-sia, terakhir itu takut gagal. Selanjutnya grow mindset itu percaya kualitas dapat dikembangkan, menerima tantangan, belajar dari kritik, pantang menyerah, dan melihat kegagalan sebagai. Yang selanjutnya prinsip etika berwirausaha, di mana ada otonomi, kejujuran, integritas moral, keadilan, serta saling menguntungkan. Etika berwirausaha tadi memiliki 5 prinsip. Prinsip otonomi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh pihak lainnya. Prinsip keadilan menuntut seseorang untuk bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat mempertanggungjawabkan. Prinsip kejujuran, sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat dalam sebuah kontrak bisnis. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal-hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dan prinsip integritas moral mengandung sebuah imperatif moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.